eskalasi kekerasan di jalur Gaza kembali mencapai titik kritis. Serangan terbaru dari militer Israel yang menyasar wilayah yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona aman telah menewaskan sedikitnya 24 warga sipil Palestina dalam waktu kurang dari 24 jam. Serangan ini yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu pagi 2/8/2025 dilaporkan oleh Al Jazeera dan media lokal Palestina sebagai salah satu serangan paling tragis dalam beberapa pekan terakhir. Dari jumlah korban tersebut, 13 orang diantaranya adalah pencari bantuan kemanusiaan, warga sipil tak bersenjata yang tengah mengantri bantuan makanan dan obat-obatan yang dijanjikan akan disalurkan melalui jalur kemanusiaan oleh lembaga internasional. Sementara itu, lebih dari 100 warga lainnya mengalami luka-luka. Beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Ironisnya, lokasi yang diserang oleh pasukan Israel merupakan area yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman oleh otoritas militer Israel sendiri. Warga sipil diarahkan untuk mencari perlindungan di area ini setelah rumah-rumah dan tempat penampungan mereka dihancurkan oleh gelombang serangan sebelumnya. Namun, menurut laporan kantor berita Wafa, serangan udara dan darat tetap diluncurkan ke area tersebut, termasuk ke wilayah Wadi Gaza, di bagian tengah jalur Gaza. Di sana, 6 orang yang sedang menunggu distribusi bantuan kemanusiaan justru ditembak mati oleh pasukan Israel. Serangan demi serangan yang tak mengenal batas antara kombatan dan warga sipil ini memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Hingga kini, jumlah pengungsi internal telah melebihi 1,5 juta orang, dengan akses terbatas terhadap air bersih, makanan, listrik, dan layanan kesehatan. Banyak rumah sakit telah kehabisan pasokan medis dan tenaga medis mengalami kelelahan luar biasa akibat beban kerja yang tak kunjung mereda. Organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Médecins Sans Frontières, Dokter Lintas Batas, Palang Merah Internasional, dan PBB telah berulang kali mendesak Israel untuk menghormati hukum humaniter internasional dan menjamin keselamatan zona aman. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa serangan akan dihentikan atau dikurangi intensitasnya. Meskipun serangan ini menuai gelombang kecaman internasional, mulai dari negara-negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Latin, mayoritas pernyataan tersebut bersifat retoris dan belum disertai tindakan nyata. Dewan Keamanan PBB kembali terpecah dalam menyikapi situasi ini dengan beberapa negara menyerukan gencatan senjata segera dan lainnya masih memberikan dukungan kepada Israel atas nama hak membela diri. Pertanyaan yang kini menggema tidak hanya di Gaza, tetapi di seluruh dunia adalah sampai kapan kekejaman terhadap warga sipil akan terus dibiarkan? Sampai kapan dunia menoleransi pembantaian di balik dalih perang melawan terorisme? Banyak pihak menyerukan pembentukan tim investigasi internasional independen untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Gaza, yang sudah sejak lama hidup dalam bayang-bayang blokade dan konflik, kini kembali menjadi saksi bisu dari tragedi kemanusiaan yang menyayat nurani. Korban terus berjatuhan, bukan di medan perang, tapi di lorong-lorong pengungsian dan titik distribusi bantuan. Mereka yang tewas bukan pejuang, bukan pasukan bersenjata. Mereka adalah anak-anak, perempuan, lansia, dan rakyat jelata yang hanya ingin bertahan hidup. Selama dunia terus berpaling atau hanya sebatas mengutuk tanpa bertindak, luka Gaza akan terus menganga menjadi simbol kelam dari kegagalan kemanusiaan abad ini. Apa yang harus dilakukan dunia? Simak reaksi lengkap, fakta yang muncul, serta analisis publik yang makin memanas. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk video analisa dan berita viral lainnya.